Jadi jangan pernah sekali lagi latihan itu dari depan sampai akhir, Kalau tengah-tengahnya itu masih banyak bagian yang blur. Hai teman-teman Nara, welcome back. Pernah gak sih kamu ada di satu situasi di mana kamu udah ngulang satu bagian di dalam sebuah lagu berulang-ulang kali, tapi kayaknya kok nggak ada result ya? Atau mungkin hasilnya itu cuma minim. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan repetisi yang baik sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Repetisi ini perlu kita lakukan, terutama kalau kita ingin membangun skill atau membangun habit baru. Tentu aja kita perlu yang namanya pengulangan. Kenapa? Karena ini yang akan membuat short term memory menjadi long term memory, atau sesuatu yang akan menjadi ingatan jangka panjang di dalam diri kita. Nah, untuk belajar suatu instrumen, tentunya kita harus melakukan repetisi ini. Tapi sayangnya banyak orang melakukan repetisi pada saat berlatih sebuah instrumen ini hanya didasari pada alasan bahwa harus mengulang saja. Ya, mungkin ini berasal juga dari perkataan practice makes perfect. Ya, dimana kalau kita berlatih terus-menerus nanti juga akan menjadi perfect atau sempurna. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, repetisi yang baik itu yang akan menghasilkan result yang optimal. Hal ini menjadi krusial banget terutama buat kamu yang punya waktu latihan itu sedikit. Nah, pastinya kamu ingin dong dalam waktu latihan yang sedikit itu bisa mencapai hasil yang optimal. Ini hanya bisa dicapai kalau kamu melakukan repetisi yang baik. Nah, sekarang apa perbedaan antara repetisi yang baik dan yang tidak baik atau kurang baik? Perbedaannya sebenarnya simpel banget. Jadi antara repetisi yang baik dan yang kurang baik itu adalah goalnya harus jelas. Ketika kamu melakukan repetisi yang tidak baik, itu kamu hanya menggerakkan jari begitu saja. Kamu ulang bagian sulit berulang-ulang kali, puluhan kali, ratusan kali, tapi kamu nggak tahu apa hal spesifik yang ingin kamu tuju di situ, ya. Apa sih detail spesifik yang ingin kamu selesaikan di situ? Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Sedangkan kebalikannya tentunya, kalau repetisi yang baik adalah ketika kamu mengulang suatu bagian yang sulit, kamu tahu apa sih yang ingin saya capai di latihan ini. Melalui pengulangan ini, apa sih yang ingin saya tuju. Ini sebenarnya juga adalah hasil dari refleksi latihan saya sendiri dan cara belajar saya sendiri juga. Karena saya juga berada di satu momen di mana saya merasa udah latihan berjam-jam, tapi kok kayak hasilnya minim ya. Saya udah ngulang terus-terus, tapi kok nggak mencapai kesempurnaan itu. Jadi ini adalah suatu hal yang saya research bertahun-tahun dan akhirnya saya menemukan metode ini. Dan sampai saat ini saya merasa hasilnya sangat memuaskan dan ini juga saya terapkan di setiap kelas saya. Jadi sekarang saya akan menunjukkan step by stepnya gimana sih caranya melakukan repetisi yang biasanya saya lakukan. Let's say kita punya satu bagian sulit dari Bach cello suite ya, misalkan lagu ini. Misalkan satu bagian ini aja nih. Pada waktu pertama kali main nggak seperti ini hasilnya ya. Hasilnya mungkin ada not yang nggak bunyi atau slurnya tidak jelas. Biasanya yang saya lakukan adalah step pertama, ketika saya mempunyai bagian yang sulit, saya akan tetapkan waktu tertentu, let's say 5 menit. Saya ulang bagian itu aja, tapi tanpa ada tujuan tertentu. Jadi benar-benar hanya membiarkan tangan saya jalan dulu aja, ya, bagian ini. Misalkan masih salah-salah mainnya gitu ya. Ya udah 5 menit mainin itu aja supaya tangannya juga terbiasa dengan posisi tersebut. Let's say itu adalah sesi pertama, jadi saya membiarkan tangan saya jalan aja 5 menit main ini doang. 5 menit ini aja, benar-benar fokus ke satu hal. Nah, setelah itu kalau misalkan belum berhasil dalam 5 menit tersebut, mainnya masih kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, berarti kan itu belum yakin ya maininnya. Setelah itu saya akan analisa. Ya, pertama mungkin ritmenya. Oke, ritmenya ini rata ya. 2 gapat, 2 gapat, 2 gapat. Oke, rata, nggak masalah. Nah, setelah itu saya akan analisa. Oh, slurnya nih kayaknya yang kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Nah, mungkin pada saat itu saya baru belajar slur sehingga saya nggak tahu gimana caranya mainin slur yang tepat. Ketika saya tahu bahwa masalahnya itu ada di slur, berarti kan itu ada di tangan kiri. Saya akan mencari informasi seputar gimana caranya mainin slur. Kalau misalkan saya belajar otodidak, oke, saya akan cari di internet gimana caranya main slur yang baik dan benar. Kalau misalkan saya punya guru, ya saya akan tanya gurunya.
Nah setelah itu, kalau saya sudah menemukan solusi, saya akan latihan di sesi berikutnya dengan solusi tersebut. Let's say solusinya ternyata, oh tangannya itu nggak boleh terlalu landai kayak gini loh, tangannya harus diangkat seperti ini. Karena kalau terlalu landai, dia akan menyentuh akan menyentuh jari yang lain. Ya, misalnya saya udah tahu, oke, kayak gini jarinya. Ya udah, saya di sesi berikutnya 5 menit lagi hanya latihan itu aja. Namun kali ini pakai solusi yang tepat untuk masalah yang ingin saya pecahkan. Perbedaannya kali ini, saya melatih bukan aimless, nggak ada tujuannya, tapi saya udah tahu apa sih yang ingin saya capai. Seluruhnya ini ingin saya perbaiki. Jadi bukan situasi yang random ya, kadang saya pakai solusi A atau kadang saya pakai solusi B, tapi cuma satu solusi aja yang saya latih. Ya, setelah dari situ saya akan analisa lagi apakah itu udah berfungsi dengan baik. Kalau misalkan dari solusi tersebut ternyata udah oke, ya udah itu masalahnya clear gitu. Repetisinya berarti sudah maksimal ya, sehingga saya melakukan repetisi itu benar-benar ada hasilnya. Tapi kalau misalkan belum ada hasilnya atau hanya ada sedikit perbaikan, saya harus analisa kembali menggunakan step yang kedua tadi. Analisa kembali di mana sih letak masalahnya, cari solusinya, baru latihan lagi. Jadi itu adalah cara yang saya gunakan sekarang. Tiap kali saya latihan pun saya selalu ambil section yang menurut saya ini kadang-kadang mainnya benar, kadang-kadang mainnya enggak ya, atau saya masih merasa kesulitan main bagian tersebut. Itu akan menjadi fokus. Jadi jangan pernah sekali lagi latihan itu dari depan sampai akhir. Kalau tengah-tengahnya itu masih banyak bagian yang blur. Kalau kamu udah yakin mainin keseluruhan lagu, baru kamu boleh latih dari awal sampai akhir, karena itu akan melatih bagian yang lain lagi, yaitu melatih stamina. Atau gimana kamu bisa memainkan satu lagu dengan full, terutama kalau kamu mau konser. Kenapa repetisi yang kayak gini tuh penting? Ada tujuannya. Karena kita ingin kasih input yang benar ke otak kita. Kalau misalkan tiap kali kamu latihan bagian tersebut, kadang-kadang pakai ya cara ini, kadang-kadang pakai cara ini, kadang-kadang pakai cara ini. Jadi ada kayak berbagai cara untuk memainkan bagian tersebut. Otak kamu tuh jadi confused. Ini yang harus disimpan informasinya yang mana nih? Tiap kali ada bagian ini, yang mana yang harus saya keluarin jurusnya? Ya ibaratnya kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya kamu juga nggak punya kepercayaan diri tiap kali main bagian tersebut, karena kamu aja nggak tahu solusi yang mana nih yang tepat untuk bagian ini. Oke? Semoga tipsnya bisa bermanfaat dan membantu kamu untuk berlatih dengan lebih efisien lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.